Setelah beberapa kali menjelaskan tentang cerita Injil di Perjanjian Lama, kali ini saya ingin menjelaskan konsep Injil. Jadi apakah Injil itu? Secara konsep Injil itu adalah berita baik, kabar baik. Kabar baik tentang apa? Dan apa yang melatar belakangi kabar baik ini? Nah, tidak ada kabar baik tanpa ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah yang terjadi antara manusia dan Allah, God and man. Pada saat Allah menciptakan manusia diciptakan bersama dengan Allah, mereka berjalan bersama di setiap sore di Taman Eden itu, mereka bersekutu, intim, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat dosa masuk, dosa memisahkan antara Allah dan manusia. Ada pemisahan antara Allah dan manusia. Dikatakan yang memisahkan antara kamu dan Allahmu ialah kesalahan dan dosamu. Nah, yang menjadi masalah adalah di dalam konsep manusia, ya, ada kecenderungan untuk meremehkan yang namanya dosa itu. Sehingga dalam pemahaman agama manusia, yaitu upaya untuk manusia bisa berkenan lagi pada Tuhan, mereka berpikir gapnya ini tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar, sehingga manusia bisa melakukan upaya-upaya yang sepertinya mereka bisa melompat dan akhirnya sampai kepada Tuhan. Apa ini? Konsep-konsep ini. Perbuatan baik, beribadah, tidak pernah menyakiti orang, yang penting jujur, dan lain sebagainya. Semua konsep-konsep di dalam benak manusia yang menjustifikasi bahwa dirinya sanggup untuk melakukan sesuatu yang bisa menjembatani jurang ini, itu adalah agama. Namun secara alkitabiah, konsep tersebut adalah konsep yang sama sekali salah. Yang sebenarnya adalah ada jurang yang tidak terseberangi antara Allah dan manusia. Dan tidak ada satupun manusia bisa menyeberang ke sini. Bayangkan di Jalan Sudirman atau Tamrin di Jakarta, di sebelah kiri ada gedung-gedung pencakar langit, di sebelah kanan juga ada gedung-gedung yang sangat tinggi. Tidak ada seorang pun yang bisa melompat dari satu gedung menyeberang sampai ke gedung seberangnya. Kalaupun ada satu orang yang bisa melompat lebih jauh, itu sama saja dengan orang beragama tadi mengatakan, saya lebih baik dari dia, saya ibadahnya lebih banyak dari dia, saya doanya lebih banyak dari dia. Tetapi itu semua kebaikan dan kelebihanmu dibandingkan dengan manusia lain tidak akan pernah membuat engkau sampai kepada seberang ini. Dan sebenarnya yang lebih alkitabiah lagi, jaraknya tentu saja jauh lebih lebar daripada ini. Ini keterbatasan kertas saya untuk menggambarkannya. Jurang itu sebenarnya jurang yang kekal, yang tidak terseberangi sama sekali. Jadi semakin manusia mengecilkan dosa, semakin manusia itu tidak bisa menghargai apa artinya pengorbanan Yesus yang bisa akhirnya mengampuni dosa manusia dan memperdamaikan lagi Allah dengan manusia. Jadi apa yang terjadi? Pada saat Tuhan melihat dosa itu memisahkan dirinya dengan manusia yang dia cintai, ya, karena kekudusannya Tuhan tidak mungkin menurunkan standarnya untuk menurunkan standarnya sehingga menjadi kemudian bisa bersama lagi dengan manusia. Dan manusia dengan dosanya tidak mungkin bisa mendekati Allah. Jadi pada saat Tuhan harus menegakkan keadilannya, yaitu setiap dosa layak dihukum di neraka selama-lamanya, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tetapi di satu sisi yang lain, Tuhan sangat sayang kepada manusia. Jadi untuk merekonsiliasi kedua fakta ini, Tuhan mengambil satu jalan, satu-satunya jalan. Tidak mungkin ada jalan yang lain selain jalan ini, yaitu Tuhan sendiri harus menjembatani antara Allah dan manusia berupa satu sarana, yaitu yang sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Di sanalah Yesus kemudian harus turun dan menjelma menjadi manusia. Dialah salib itu. Inilah jembatannya. Salib yang memperdamaikan antara Tuhan dan manusia. Satu-satunya jalan di mana manusia bisa kembali kepada Tuhan adalah melalui salib. Bukan dengan upaya sendiri, bukan dengan berbakti lebih lagi, bukan dengan cara beribadah dengan lebih lagi. Tidak ada upaya manusia bisa sampai sana. Itulah Injil. Injil adalah berita baik, yaitu bahwa keterbatasan manusia, keterpisahan manusia selama-lamanya, akhirnya diberikan solusi dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi penyelamat, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia.